Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di kelas 5B untuk menghadiri sosialisasi penerapan budaya positif bagi murid. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sempat hadir dalam sosialisasi hari ini. Saya hari ini akan menjelaskan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah tentang modul 1.4 budaya positif dari tugas calon guru tunggal angkatan 5. Ya, jadi pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Ya, eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu masih belum apa itu restitusi, masih samar-samar ya, sebentar saya jelaskan. Nah, jadi agenda kita hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian akan ada presentasi, tanya jawab, refleksi dan penutup. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut Dr. William, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, perubahan paradigma belajar. Sekarang kita akan melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Ya, masing-masing duduk berpasangan, cari pasangan 2 orang. Jadi ada A dan B. Jadi misalnya Ibu Anti dengan Ibu Nia. Ibu Anti mengepalkan tangan, berhadapan. Coba Ibu Ipa dengan Ibu Rania mengepalkan tangan. Ibu Anti saja yang mengepal tangan, Bu Rania yang mengepalkan tangan. Kemudian Ibu Ipa ini dengan Ibu Niar ingin sekali membuka tangan itu. Anggaplah kalau di tangannya Ibu Rania dan Ibu Anti itu adalah barang berharga. Bagaimana cara supaya dia mau membuka tangannya? Misalnya di kelas 5B yang pertama yaitu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Jadi anak-anak murid itu mencatat apa saja masukannya. Jadi bukan guru yang memberi keyakinan kelas, tapi semua murid yang dikasih kertas, dia sendiri yang menuliskan apa saja kesepakatan kelas kita. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif. Misalnya, kan di kelas kita itu dibagi per kelompok. Jadi, misalnya ada anak A, ada anak B, dia mencatat membuang sampah pada tempatnya. Jadi
disatukan, itu membuang sampah. Kemudian ada lagi datang tepat waktu, itu masuk dalam kedisiplinan. Kemudian ada lagi yang mengatakan saling menghargai antar teman, ya, itu juga masuk dalam keyakinan kelas, itu toleransi. Jadi dibedakan. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Ya, tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Ada anak-anak yang melanggar. Misalnya ada pelanggarannya itu ada 3, hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Ya, misalnya di sini tindakannya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, biasa kan misalnya ada anak-anak yang terlambat, kita beri hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ya, kalau menurut Bu Anti apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman, ya. Jadi jawabannya itu adalah termasuk hukuman, ya. Silakan lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi, karena dia merasa bersalah, kan? Misalnya saya kasih lagi tindakan, anaknya ibu pulang berkelahi di kelas, apa yang akan kita lakukan? Tindakan kita apa? Akan memberikan hukuman kah, konsekuensi kah, atau restitusi? Apa tindakan tak? Ada yang bisa menjawab? Anaknya, ada muridnya Bu Bulan kelas 4D, 4A berkelahi di kelas. Apakah memberi kasus? Nah, misalnya ada kelas 5B berkelahi dengan 5A. Ada kelas 5A berkelahi dengan 5B. Apakah kita memberi hukuman atau restitusi? Bagaimana tindakannya? Ya, coba Bu Mia. Saya kasih semacam restitusi, menanyakan penyebabnya dan apa masalahnya. Ya. Jadi kita memberikan restitusi, bukan hukuman. Ya. Misalnya kita memberikan dia hukuman semacam menulis baru sekali, itu bukan tindakan yang tepat. Tapi kita menanyakan apa penyebabnya, berkualitas. Jadi siapa yang tahu apa kebutuhan dasar Pak? Ya, kebutuhan dasar Pak apa? Pakaian, makanan, apa lagi? Ya, sekunder itu apa tadi? Ya, jadi yang kita butuhkan itu ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup tadi itu makan, pakaian, dan rumah. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini
adalah yang ketiga, teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskannya. Jadi, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Mitos. Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima, guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, materi yang paling menarik perhatian menurut Ibu, yang mana? Iva? Iya, di sini saya baru mendengar itu kata restitusi. Ya, restitusi. Jadi selama ini kita sudah lakukan, tapi kita tak tahu apa itu, bentuk tindakan apa itu. Jadi bentuk yang kita lakukan itu selama ini namanya restitusi. Ya, jadi kemudian saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sosialisasi ini? Siapa yang bisa? Baiklah, kita masuk pada sesi penutup hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman guru yang sempat hadir. Semoga kita bisa membudayakan budaya positif di kelas kita masing-masing. Yang pertama tadi, kita akan membuat keyakinan kelas, kemudian selalu menerapkan restitusi, dan kita sebagai guru itu sebagai manajer ya di kelas masing-masing. Terima kasih. Saya ucapkan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru di SDI Home Base Ahmed mengucapkan banyak terima kasih kepada pelaksana program guru penggerak yang telah mengikutkan salah satu teman guru kami, yaitu Ibu Iis Indriani, dan terima kasih banyak kepada Ibu Iis karena telah memberikan penjelasan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya berharap guru-guru yang lain dapat menerapkan budaya positif di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke belakang lagi